Tangis haru Tom Hai usai jadi man of the match. John Alder yang kering tak terima dikalahkan Maung Bandung. Andrew Jung bongkar rahasianya usai jadi pahlawan kemenangan Persib dan Bojan Hodak serius kirim sinyal perburuan gelar juara Super League. Jadi, simak kabar selengkapnya hanya di Persib Space. Bojan Hodak serius kirim sinyal perburuan gelar juara Super League. 3 poin dari GBLA malam ini bukan sekedar angka, tapi bukti mentalitas baja di tengah badai kartu merah yang nyaris merusak pesta. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak tidak bisa menyembunyikan rasa leganya. Dia mengakui laga kontra Dewa United berjalan sangat berat, namun kepuasan terpancar jelas setelah timnya berhasil mengamankan kemenangan vital di pekan ke-13 BRI Super League. Saya sudah bilang sebelumnya, jika melawan tim sekelas Dewa dengan kualitas pemain yang mereka miliki, bukanlah hal yang mudah. Ungkap Bojan. Baginya, kemenangan 1-0 ini adalah hasil kerja keras luar biasa. Ujian mental sesungguhnya datang di penghujung laga saat Persib dipaksa bermain dengan 10 orang setelah Beckham Putra diganjar kartu merah. Disinilah karakter juara terlihat. Bojan memuji. Berhasil mengemas kemenangan meski harus bermain dengan 10 orang, saya sangat bangga dengan perjuangan anak-anak. Ujarnya. Kemenangan ini melesatkan Persib ke posisi 3 klasemen sementara dengan 22 poin dan terus menempel Borneo FC dengan selisih 8 poin. Tapi, napas pemain tidak boleh panjang-panjang dihela. Usai laga ini, skuad Maung Bandung harus segera mengemas koper dan bertolak ke Singapura. Misi selanjutnya tak kalah mendebarkan, menghadapi Lion City Sailors dalam lanjutan matchday kelima Liga Champions Asia tuh Rabu 26 November. Persib hanya butuh 1 poin saja untuk mengunci tiket lolos ke babak gugur. Semoga tren positif ini berlanjut dan Maung Bandung bisa pulang dari Singapura dengan tiket 16 besar di tangan. Andrew Jung bongkar rahasianya usai jadi pahlawan kemenangan Persib. Gol sematawayang Andrew Jung adalah jawaban paling elegan dari seorang striker yang lebih memilih berbicara lewat aksi daripada sensasi. Malam itu di GBLA, Andrew Jung resmi menahbiskan dirinya sebagai pahlawan baru Bobotoh. Gol penaltinya yang dingin dan terukur bukan hanya memastikan kemenangan 1-0 atas Dewa United, tapi juga membungkam keraguan yang sempat mampir. Kita ingat bagaimana dia sempat menantang Nick Kuiper sebelum laga. Dan di lapangan, dia membuktikan omongannya. Dia bertarung fisik, mencari celah, dan puncaknya, dia mengambil tanggung jawab besar sebagai algojo penalti di momen krusial. Tekanan puluhan ribu bobotoh di stadion tidak membuatnya gentar, justru membuatnya semakin tenang. Namun, yang membuat kita semakin jatuh hati adalah sikapnya usai pertandingan. Andrew Jung tidak membusungkan dada atau bersikap arogan. Dalam wawancara pasca laga, dia justru membongkar rahasia di balik performa gemilangnya dengan kata-kata yang sangat berkelas. Dia menolak disebut pahlawan tunggal. Baginya, gol itu adalah buah dari kerja keras seluruh tim yang melayaninya. Dia memuji rekan-rekannya yang jatuh bangun merebut bola, memuji taktik pelatih, dan yang paling menyentuh, dia mendedikasikan kemenangan ini untuk atmosfer gila yang diciptakan Bobotoh. Sikap rendah hati dari seorang bumber asing seperti ini adalah tanda kedewasaan mental. Dia sadar bahwa di Persib tidak ada yang lebih besar dari lambang di dada. Fakta menarik lainnya adalah Andrew Jung ternyata melakukan riset mendalam tentang kiper lawan sebelum menendang penalti itu. Ini menunjukkan dia adalah profesional sejati yang tidak mengandalkan keberuntungan. Kehadirannya di lini depan kini bukan lagi tanda tanya, tapi tanda seru yang menjadi ancaman bagi setiap lawan Persib. Semoga kerendahan hati dan ketajaman Andrew Jung terus berlanjut, menjadikan setiap golnya sebagai persembahan manis bagi Bobotoh yang selalu setia mendukung di belakang gawang. Tangis haru Tom Hai usai jadi man of the match. Air mata sang profesor di tengah riuh GBLA menceritakan kisah emosional tentang seorang pemain yang akhirnya menemukan rumah sejatinya. Laga Jumat malam melawan Dewa United mungkin berakhir 1-0, tapi bintang sesungguhnya yang menyinari lapangan adalah Tom Hai. Penampilannya semalam layak diberi nilai sempurna 10/10. Sepanjang 90 menit, dia adalah metronom yang mengatur detak jantung permainan Persib. Kita dibuat terperangah oleh aksinya di menit ke-50 saat dia melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti yang nyaris merobek jala lawan. Visi bermainnya luar biasa. Umpan-umpan kuncinya berkali-kali menciptakan kemelut berbahaya. Tapi, momen paling jenius terjadi saat penalti. Tom Hai menunjukkan kecerdasan taktis yang membuat kita geleng-geleng kepala. Dia mengambil bola, bersiap seolah-olah akan menendang, membuat kiper dan pemain Dewa United fokus padanya. Itu adalah main games kelas dunia. Saat lawan terkecoh mengira sang profesor yang akan mengeksekusi, ternyata Andrew Jung yang maju dan dengan mudah menaklukkan gawang. Peran sebagai penendang palsu ini adalah bukti bahwa Tom Hai tidak egois
Dia rela menjadi umpan demi kemenangan tim. Puncaknya terjadi saat peluit panjang berbunyi. Kamera menangkap momen yang sangat menyentuh. Tom Hai, pemain yang biasanya terlihat tenang dan dingin tiba-tiba meluapkan emosinya. Dia berteriak, memeluk rekan-rekannya, dan air mata haru menetes di pipinya. Saat diwawancarai sebagai man of the match, suaranya bergetar. Tangis itu bukan tangis kesedihan, tapi tangis kebahagiaan dan kelegaan. Video emosional ini langsung viral di media sosial, membuat banyak bobotoh ikut terharu. Dia terlihat jauh lebih bahagia dan dihargai dibandingkan saat berjuang di Almer City. Semoga air mata bahagia Tom Hai menjadi pertanda bahwa ikatan batin antara dirinya dan Persib akan bertahan lama, membawa kita pada era kejayaan yang dipimpin oleh sang maestro lini tengah. Jan Olderengkering tak terima dikalahkan Maung Bandung. Alibi taktik dan keberuntungan dari pelatih lawan terdengar seperti lagu lama yang sumbang di telinga pemenang. Kemenangan Persib 1-0 atas Dewa United ternyata menyisakan rasa pahit yang mendalam bagi pelatih lawan, Jan Olderengkering. Dalam konferensi pers pasca laga, pelatih asal Belanda itu tampak sulit menerima kenyataan. Alih-alih mengakui keunggulan tuan rumah secara jantan, dia malah sibuk membanding-bandingkan taktik. Rengkering mengklaim bahwa secara permainan, Dewa United tidak kalah. Dia menyebut bahwa perbedaan antara timnya dan Persib malam itu hanyalah soal nasib. Menurutnya, taktik yang dia terapkan sudah berjalan, hanya saja Dewi Fortuna sedang tidak memihak. Rengkering juga berlindung di balik alasan klasik bahwa timnya sedang berada di periode kurang baik atau tren negatif. Dia mencoba menormalisasikan kekalahan ini sebagai bagian dari siklus buruk tim, bukan karena kehebatan strategi Bojan Hodak yang berhasil mematikan pergerakan pemain kuncinya. Bagi kita bobotoh, komentar seperti ini terdengar seperti penyangkalan. Dalam sepak bola, penguasaan bola atau taktik cantik tidak ada artinya tanpa gol. Persib bermain efektif, pragmatis, dan tajam di momen yang tepat. Itulah mentalitas juara yang tidak dimiliki Dewa United malam itu. Menyalahkan nasib saat kalah dari tim sebesar Persib di kandangnya sendiri adalah bentuk ketidaksiapan mental. Padahal, fakta di lapangan menunjukkan bagaimana lini pertahanan Persib berhasil membuat frustasi barisan penyerang mahal Dewa United. Rengkering mungkin pelatih kelas dunia, tapi malam itu dia diajarkan oleh Bojan Hodak bahwa di GBLA, sejarah dan mentalitas pemenang berbicara lebih keras daripada sekedar statistik penguasaan bola. Semoga ketidakpuasan pelatih lawan ini menjadi bukti sahih bahwa Persib memang tim yang sulit ditaklukkan dan kemenangan ini diraih karena kualitas, bukan sekedar keberuntungan semata. Timur Kapadze bocorkan kriteria pemain, Jait Zest dan Tom Hai full senyum. Rekor baru Timur Kapadze jika latih timnas Indonesia. Alasan timnas Indonesia U22 tanpa target emas di SEA Games 2025. Spekulasi Jardi Cruyff di Depak PSSI.